Halo, apa kabar? Semoga Anda dalam kondisi sehat karena kini saatnya Anda menyimak berita Jawa Timur bersama saya Priscilia Claudia. Sejumlah berita menarik akan kami sajikan kepada Anda. Berikut 3 berita utama hari ini. Dampak hujan lebat 5 kecamatan di Jombang terendam banjir. Komplotan maling di Bangkalan memanfaatkan anak-anak untuk mencuri di sejumlah toko kelontong. Festival balon di Tulung Agung berlangsung meriah, balon udara aman karena diberi tambatan tali. Akibat diguyur hujan deras, warga di 13 desa di 5 kecamatan di Kabupaten Jombang terendam banjir. Titik banjir terparah Senin siang berada di Kecamatan Mojo Agung dengan ketinggian air mencapai 2 meter. Banjir terparah melanda Desa Kademangan, Kecamatan Mojo Agung, Kabupaten Jombang. Banjir setinggi 2 meter menggenangi ratusan rumah yang dihuni sekitar 255 keluarga. Meski permukiman terendam banjir, warga enggan mengungsi dan memilih bertahan di rumahnya untuk menjaga keamanan barang berharga. Di dalam rumah sekitaran kurang lebih 1 meter. Kalau di jalan? Kalau di jalan, ya 2 meter kurang lah. Penyebabnya apa? Tadi malam gimana? Ya hujan. Dari kapan? Dari jam kurang lebih sekitar 5 sore. Kemarin? Ya kemarin sampai malam ya, pagi. Tadi ya masih hujan. Habis subuh ya masih hujan. Ini luapan dari sungai mana Pak Ino? Sungai apa? Banteng ya, Min? Banteng sama Sungai Kali Gunting. Banjir yang menggenangi kawasan ini akibat tingginya curah hujan yang terjadi pada Minggu petang hingga Senin pagi. Dampaknya, Sungai Gunting dan Catak Banteng meluap ke permukiman warga karena tak mampu menampung air hujan. Banjir di Desa Kademangan kali ini merupakan yang terparah sejak setahun terakhir. Untuk menjaga keselamatan warga, tim BPBD dan TNI berjaga di lokasi, mengantisipasi air meluap lebih tinggi karena mengingat potensi hujan masih kembali mengguyur kawasan ini. Dari curah hujan tadi malam, dari sore sampai pagi itu, yang terdampak desa di Mojo Agung itu kurang lebih 8 desa. 8 desa meliputi wilayah yang dekat-dekat sama Kali Gunting. Yang terparah di Kademangan, yang tadi kita survei itu kurang lebih 2 meteran Pak, itu harinya. Ketinggian air. Data BPBD Jombang, banjir pada hari Senin melanda 13 desa di 5 kecamatan Kabupaten Jombang. Selain di Kecamatan Mojo Agung, banjir juga melanda Kecamatan Sumobito, Kudu, Kesamben, hingga Mojowarno. Warga diminta tetap meningkatkan kewaspadaan karena saat ini curah hujan tinggi. Dwi Mujiarso melaporkan dari Jombang. Hujan lebat semalaman menyebabkan debit air sungai di sejumlah wilayah di Jombang naik bahkan meluber ke permukiman. Kubah sebuah musola yang belum selesai direnovasi ambruk diterjang hujan. Sungai Gunting di Desa Talun Kidul, Kecamatan Sumobito, Jombang meluap ke permukiman akibat tingginya debit air. Kondisi ini terjadi setelah hujan lebat mengguyur hampir sebagian besar wilayah Jombang sejak Minggu malam hingga Senin pagi. Sebuah jembatan alternatif penghubung antar kecamatan yang melintas di sungai itu terpaksa ditutup karena khawatir hanyut tersapu derasnya arus sungai. Warga yang hendak melintas terpaksa memutar balik kendaraannya. 2 titik, Balong Sono sama Balong Besuk, Curah Malang. Untuk warga sendiri sampai seberapa Pak kekhawatirannya untuk air ini? Ya khawatir Pak, soalnya debit airnya masih tinggi. Ini hujan mulai jam berapa sampai jam berapa Pak? Habis jam 5 sore sampai subuh tadi. Sampai subuh tadi ya. Hujan lebat juga mengakibatkan kubah sebuah musala yang belum selesai direnovasi di Desa Pelemahan Kecamatan Sumobito ambruk. Peristiwa itu terjadi karena kubah tersebut bocor diterpa hujan. Itu penyebabnya apa kira-kira Mbak? Penyebabnya kurang tahu, paling kemungkinan gini keberatan atap bocor, soalnya kan bocor awal ini. Proses perbaikan atau bagaimana itu? Boten mantan direnovasi, masih dereng selesai, corong selesai total terus ambruk.
Warga terutama yang berada di dekat aliran sungai hanya bisa pasrah sebab hujan lebat beberapa kali terjadi meski saat ini sudah mulai memasuki musim kemarau. Dwi Mujiarso melaporkan dari Jombang. Seorang mahasiswa perguruan tinggi negeri Surabaya nyaris tewas di dalam indekos akibat terjebak asap tebal. Korban membakar arang di kamar mandi hingga nyaris membakar kamar indekos. Beruntung petugas PMK dan penyelamatan berhasil mengevakuasinya. Petugas dari Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kota Surabaya mengevakuasi Yeheskel Porba, salah satu mahasiswa perguruan negeri di Surabaya yang terjebak asap tebal dan menghirup gas beracun dari pembakaran arang di dalam kamar mandinya. Evakuasi berlangsung dramatis. Pasalnya, petugas harus mendobrak dan merusak paksa pintu kamar korban. Saat berhasil masuk di dalam indekos korban, mahasiswa asal Kabupaten Bekasi ini sudah tidak sadarkan diri. Kita dobrak, terus di dalam situ korban ada di kamar mandi, terus di situ ada arang dan kamarnya itu berantakan gitu. Terus kita bawa keluar supaya dapat udara bebas karena asapnya memang sangat-sangat padat dan itu sampai nyegrak ke orang yang masuk gitu. Sehingga dibawa keluar terus kita CPR sampai ada bantuan datang. Tidak diketahui penyebab pria berusia 22 tahun ini membakar arang di kamar mandinya hingga membuat heboh warga sekitar Penjaringan Sari. Namun untuk mengetahui penyebab pasti aksi ceroboh korban ini masih dalam pendalaman polisi. Ternyata memang betul ada asap, ada petugas PMK sudah datang, si pelaku ini melakukan pembakaran arang di kamarnya. Itu adalah karena asap, dia mungkin pingsan, ya, baru kita dobrak untuk evakuasi dibawa ke rumah sakit. Usai berhasil dievakuasi, korban dilarikan ke rumah sakit untuk penanganan medis lebih intensif. Dari Surabaya, Arif Purwanto melaporkan.